Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya mohon dengan hormat kalau masih ada handphone yang masih aktif dan volume belum dikecilkan, mohon untuk dinonaktifkan atau volumenya bisa di-mute, dikecilkan, agar ibadah boleh berjalan dengan baik dan tanpa gangguan. Mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati, pikiran kita agar tertuju kepada Allah Bapa di surga yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita. Allah Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Karena anugerah-Mu kami boleh berkumpul, bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa roh-Mu, agar tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu kami di dalam ibadah pagi hari ini. Terlebih hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai penuh, sehingga kami semua boleh menyembah Tuhan dengan hati yang penuh tertuju kepada Engkau. Sehingga suara Tuhan boleh kami dengar pada minggu pagi hari ini. Dan tidak ada suara lain yang Tuhan izinkan untuk mengganggu kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantar ke tempat ini dengan selamat, sehingga mereka bisa sampai dan memuji menyembah Engkau. Yang saat ini sedang ada di rumah terbaring sakit, Engkau lawat dan jamah sembuhkan ya Tuhan. Sehingga di waktu mendatang mereka boleh bersekutu kembali. Dan di rumah pun mereka boleh bersekutu secara online. Dan mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Berkati juga para lansia kami yang juga tidak bisa berkumpul di tempat ini, namun mereka beribadah di rumah. Engkau lawat melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati setiap kami yang melayani dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang memampukan. Biarlah Allah sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu dan Engkau melayakkan Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang sudah kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan kami mohon pengampunan. Dan Kau melayakkan setiap kami untuk masuk hadirat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita memberikan hormat kita kepada Tuhan dan memuji Allah kita. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga di
gemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai yang kelima. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya mengundang untuk anak-anak si porsi maju ke depan. Ya. Sambil nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku sama Tuhan. Sebentar, saya minta anak-anak menyanyi ya. Sekarang satu, dua, tiga dengan guru-guru. Tuhan, siang jadi kondangan, malam jadi impian. Cintaku sama jadi mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kali ini memang banyak anak yang masih balita, jadi senang lagu yang gampang diingat. Saya senang jadi anak Tuhan. Ya, biar anak-anak ini dari kecil mereka sudah mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam menyertai, memimpin rumah tangga demi rumah tangga kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang tua. Dan kami sudah mentaati firman-Mu, membawa anak-anak ke dalam rumah Tuhan sejak mereka masih kecil. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menikmati kasih setia Tuhan sejak mereka kecil. Engkau memberkati acara si porsi hari ini. Guru-guru yang akan mengajar, baik memimpin pujian ataupun menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati. Engkau membuka hati anak-anak-Mu untuk mereka boleh mengerti akan arti ibadah sekolah minggu di hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak. Ya, saya senang juga Axel bisa datang ya, yang kecil-kecil.
kita akan menaikkan pujian sebenarnya aku tak layak sebelum kita memasuki untuk pengakuan dosa. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau mengambil daku ya domba Allahku datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku datang. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa yang kita lakukan dalam satu minggu yang kita lalui. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk kita disucikan kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penyesalan bahwa kami masih melakukan banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kami datang mohon pengampunan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak sanggup untuk hidup di dalam kebenaran-Mu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada minggu pagi hari ini kami datang dengan penyesalan kami dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami lagi berjalan di dalam kebenaran hari lepas hari. Dan kami mau untuk kembali mentaati firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang mau mengampuni kami, Engkau yang mau menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati pimpinan Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dan yang ikut ibadah di rumah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mari kita mendengar berita hidup baru
yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat silakan duduk, kita akan memuji dan menyembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kepadamu Tuhan, benar Tuhan, kami membawa setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Bawa pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Saya undang sang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan
Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kita. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima puji, benar Tuhan. Haleluya Yesus. Terima pujian, Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, benar Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Raja di atas segalanya Tuhan. Engkau yang sanggup untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waduh, belum terdengar suaranya semuanya. Shalom. Yang ada di Zoom, halo semuanya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja
terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan amin. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan amin untuk selamanya. Amin. Engkaulah Raja kami Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan yang sangat luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-129, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-129, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang pertama kaum wanita dan ayat yang kedua kaum laki-laki. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-129 ayat yang pertama sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Semua orang yang membenci Sion akan mendapatkan malu dan akan mundur. Yang tidak digenggam tangan penyapit atau dirangkum orang yang Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita bisa melewati semuanya. Mungkin banyak permasalahan dalam hidup kita, tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan kami.
pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan kami Tuhan, dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Fikire. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pendeta Fikire. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Dalam ibadah di minggu pagi ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mengerti lebih jauh lagi akan firman-Nya. Kami telah memuji, menyembah-Mu di dalam setiap pujian kami. Dan sebentar juga kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Biarlah Tuhan membawa kami di dalam fokus yang baik ketika kami mendengar secara khusus, membaca firman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kami mohon agar Engkau senantiasa menolong kami, memimpin kami ke dalam pengertian demi pengertian, pemahaman demi pemahaman yang hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama. Amin. Shalom. Yang di gereja, yang di Zoom, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan membuka firman Tuhan. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Kita akan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal ke-28. Mari kita buka sama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16. Kita akan membacanya sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Buat puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan
seri dari firman Tuhan yang disampaikan beberapa minggu ini dari Saudara Karis, hambanya Pendeta Rio, dan juga minggu lalu kita mendengar dari Bapak Evangelis Agus yang menyampaikan mengenai penampakan Yesus dan bagaimana Yesus meresponi terhadap respon dari murid-murid. Kita akan melanjutkan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20 yang tadi kita baca. Ini adalah bagian dari penampakan Kristus, di mana beberapa orang menganggap bahwa penampakan di Injil Matius di dalam perikop ini adalah penampakan yang paling semacam paling hikmat, paling agung, karena ada amanat agung yang disampaikan di dalam penampakan ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Artinya Galilea ini menjadi poin penting di mana Tuhan Yesus sendiri mengarahkan murid-murid untuk datang ke Galilea. Saya tidak akan membahas mengapa harus di Galilea. Tetapi ada poin penting di sini bahwa penyampaian ini telah disampaikan di dalam, kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, di dalam penampakan Yesus setelah Yesus bangkit, di dalam pasal 28 ayat 7, Yesus menyampaikan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Ada mengarahkan untuk ke Galilea. Kemudian di ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Setelah Yesus bangkit, Yesus memerintahkan untuk murid-murid pergi ke Galilea. Di sana akan bertemu juga dengan Yesus, di mana di sini disampaikan pesan amanat agung yang menjadi luar biasa ya sampai sekarang, karena kita semua adalah buah dari amanat agung. Tetapi bukan itu saja, perintah ini disampaikan sebelum kematiannya. Di pasal 26, kita akan membaca di ayat 32, setelah perjamuan malam, kemudian Yesus pergi bersama murid-murid ke Bukit Zaitun, dan di sanalah Yesus menyampaikan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sebenarnya pada waktu kita melihat bahwa pesan ini telah disampaikan Yesus sebelum kematiannya, maka sangat mengherankan kalau kita memperhatikan bagaimana iman para murid ketika itu sangat goncang. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, bahkan sebagian dari mereka meragukan Kristus yang sudah bangkit. Sangat-sangat disayangkan, mereka tidak mengingat perkataan Yesus di dalam ayat yang tadi kita baca. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus menyatakan bahwa dia akan bangkit. Nah, inilah yang juga mengherankan bagaimana iman para murid yang demikian intensnya dengan Yesus setiap saat mendengar ajaran-ajaran Yesus, tetapi tidak menyadari bahwa Yesus akan bangkit, bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bahwa dia akan menggenapi semua apa yang dia katakan, sehingga iman mereka menjadi goncang. Oleh karena itu, melalui penampakan demi penampakan, Yesus kembali menguatkan hati para murid. Sampailah akhirnya mereka tiba di Galilea, di ayat yang kita baca barusan. Nah, di ayat ini kemudian dilanjut di ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka ketika melihat Yesus, mereka menyembah dan mereka sebagian menjadi ragu. Kalau kita melihat di ayat 16, dikatakan di situ ke-11 murid. Dan penampakan-penampakan sebelumnya, 11 murid ini harusnya menjadi murid-murid yang harusnya sudah kuat, tidak perlu ragu lagi. Karena Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi kenapa di ayat sini dilihat ada keraguan dari mereka? Beberapa penafsir mengatakan bahwa di ayat 17 inilah sebenarnya yang memiliki relasi dengan apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, di mana Yesus menampakkan kepada 500 orang lebih. Dan di ayat inilah beberapa orang-orang itu ragu pada waktu mereka melihat Yesus. Tetapi itu sebagian dari penafsiran. Yang menjadi poin firman Tuhan pagi ini adalah bukan berapa banyak yang ragu, berapa banyak yang menyembah. Tetapi ada dua sikap. Ada dua sikap yang terlihat di sini. Pada waktu mereka melihat Yesus. Dua sikap murid. Yang pertama, langsung menyembah Tuhan. Yang kedua, ragu-ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika iman kita benar di hadapan Tuhan. Ketika kita dapat melihat Yesus secara benar, maka harusnya kehidupan kita terwujud di dalam penyembahan, di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang menyembah, hidup sebagai seorang penyembah, karena semua terwujud di dalam sikap kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Yesus bangkit. Kita yakin itu Tuhan. Kita dapat melihat Dia Tuhan. Dan semua itu atas dasar apa? Atas dasar iman yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak semua orang bisa yakin terhadap sesuatu yang mungkin secara manusia itu tidak nyata. Tetapi murid-murid itu melihat dengan iman. Mereka melihat dengan keyakinan. Dan mereka yakin karena mereka telah melihat juga secara nyata bahwa Yesus bangkit. Kalau sekarang banyak orang bicara mungkin, saya tidak pernah lihat Yesus. Ada yang kemarin saya lihat satu video seseorang yang bertemu dengan Yesus. Kemudian ada kemarin juga ada yang bersaksi neneknya ketemu dengan Yesus. Siapa itu? Itu rambut gondrong, itu Yesus. Jadi pokoknya rambut gondrong sudah langsung Yesus, melihat Yesus. Ada yang bilang bahwa kalau Yesus tidak bisa dilihat, gimana kita bisa beriman kepada Yesus atau Tuhan? Karena tidak bisa dilihat. Tetapi ketika itu murid-murid benar-benar melihat kondisi yang nyata bahwa Dia adalah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian terwujud di dalam sikap hidup mereka. Akhirnya mereka menyembah. Sulit kita melihat terpusat kepada Kristus dengan sikap menyembah. Ketika apa? Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah masalah. Suatu saat saya ada masalah di sekolah. Ketika itu saya masih menjadi seorang murid. Dan saya dipanggil guru, orang tua dipanggil guru. Karena masalah terjadi di sekolah. Lalu yang saya hubungin adalah kakak saya. Kakak saya minta untuk datang. Dan tak lama lagi kakak saya datang. Dia jalan persis di depan saya, tetapi saya tidak melihat dia ketika tepat di depan. Dia tiba-tiba pegang kepala saya. Kok enggak lihat aku ya? Padahal depan-depan. Saya tiba-tiba sadar.
oh iya, ini bakat saya. Karena ada ketakutan untuk diskors, karena ada ketakutan tidak naik kelas, karena ketakutan dihukum oleh guru. Jadi itu berkecamuk di dalam pikiran saya sehingga saya tidak bisa melihat kakak saya yang datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada masalah, seringkali ini mengganggu fokus kita, mengganggu iman kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat Yesus yang hadir di dalam hidup. Penyembahan kepada Dia harusnya senantiasa muncul di dalam kondisi penderitaan, di dalam kondisi sulit, di dalam kondisi yang tidak baik yang kita alami, maupun di dalam keadaan kita yang berlebih. Banyak orang yang berlebih tidak bisa melihat Tuhan. Banyak orang susah pun tidak bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan iman, keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus itu hidup. Oleh karena itu harus ada sikap menyembah. Kenapa sikap menyembah ini penting? Karena orang yang menyembah Tuhan, hanya orang yang bisa menyembah Tuhan itulah orang yang senantiasa hidupnya berserah penuh bergantung kepada Tuhan. Dalam persekutuan doa kemarin, saya membahas mengenai berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Betul-betul kita menyadari akan dosa kita. Kita tidak ampuh tanpa Tuhan. Tidak ada kebaikan apapun yang dapat kita banggakan. Dan orang seperti inilah yang membuat, yang memampukan dirinya untuk senantiasa dapat berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Hanya orang-orang yang merasa lemah, merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Orang-orang yang sadar bahwa imannya hanya kepada Tuhan, inilah yang mampu untuk menyembah, untuk datang kepada Tuhan secara dia menyembah Tuhan di dalam hidup. Sikap menyembah adalah sikap berserah penuh kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu, bukan di dalam kekuatan pikiran kita, kekuatan upaya kita, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam pertolongan dan penyertaan. Oleh karena itu, ada sikap yang dilihat oleh murid. Ada sikap yang dilihat oleh Yesus dari murid. Ketika dia melihat Yesus, mereka melihat Yesus, maka mereka dapat menyembah. Sikap inilah yang diharapkan untuk kita miliki saat ini. Ketika kita melihat Yesus, apa respon? Di satu sisi beberapa orang menjadi ragu. Beberapa orang menjadi ragu. Beberapa orang ragu ketika melihat Yesus. Ada yang mengatakan ini bingung. Ada yang mengatakan mungkin karena jauh sehingga bingung. Tetapi di tengah orang-orang yang menyembah, masih ada orang yang ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa sering kita mendengar kesaksian banyak orang. Bagaimana dia ditolong Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupannya betul-betul mengalami kesaksian yang indah di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi seringkali juga kita mendengar itu sambil lalu, itu kan dia, bukan saya. Orang lain meyakinkan dia akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi hatinya tetap ragu. Seringkali kita juga datang kepada Tuhan, tetapi masih ada keraguan di tengah-tengah saat kita beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan yang bangkit. Itulah dasar yang membuat kita bisa beriman teguh. Itulah dasar kita melihat bahwa yang disembah itu adalah Allah yang hidup,
Tuhan yang jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita melihat Dia, tetap teguh dengan sikap menyembah Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, tetap teguh karena kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita dapat menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjut di ayat selanjutnya. Kalau tadi kita melihat respon murid, yang pertama sebagian menyembah Tuhan, sebagian ragu-ragu. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayat 18, Yesus mendekati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang kepada kita. Yesus mendekati. Dan Yesus berkata, ada 3 poin. Yang pertama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus ingin menyatakan kepada mereka, jangan ragu. Segala kuasa ada padaku. Yesus ingin mengatakan juga, jangan ragu. Sebab di dalam pernyataan Yesus, Yesus ingin menyatakan kepada mereka, aku adalah Tuhan yang berkuasa. Aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Aku adalah Tuhan yang memelihara engkau. Aku adalah Tuhan yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Jangan ragu. Oleh karena itu, pernyataan Yesus di Galilea kepada murid-murid adalah satu penegasan yang kuat bagi kita semua, bagi seluruh murid, untuk jangan pernah ragu kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan kawan, bicara masalah hoki, bicara masalah bahwa kita ini jadi robot, kita ini seperti ini. Ada orang yang sudah ditetapkan miskin, ada orang yang akhirnya ujung-ujungnya dia sudah malas mikir. Ngapain kita capek-capek kerja, orang yang nggak capek bisa sukses kok. Orang yang capek malah kerja keras malah nggak berhasil. Ngapain? Semua orang itu bergantung pada hobi. Saya sampaikan kepada saya seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan pernyataan orang Kristen yang benar. Menyampaikan kepada saya sampaikan bahwa korban Kristus itu penting menjadi dasar kita mengucap syukur sehingga orang Kristen tidak bergantung kepada materi. Orang Kristen hidupnya tidak bergantung dalam kepada kondisi ekonomi, tapi senantiasa orang Kristen bergantung kepada Tuhan. Kalau orang tersebut menjawab kepada saya seperti ini, iya, tapi itu kan orang yang paham, orang yang ngerti. Tapi kalau coba lihat orang-orang yang percaya Kristus, banyak itu yang stres, banyak itu yang dikit-dikit mikirin materi, dikit-dikit mikirin ekonomi. Dia sampaikan beberapa hamba Tuhan yang dia kasih contoh-contohnya banyak. Lalu saya sampaikan, itu berarti bukan orang percaya. Karena orang percaya dia akan beriman dengan benar kepada Tuhan. Orang percaya dia tahu bahwa hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Satu sisi dia merasa memang dia tidak percaya. Dia adalah orang yang lemah. Tapi sisi lain dia tahu bahwa Tuhan yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Oleh karena itulah, melihat Tuhan, jangan pernah ragu. Yesus menegaskan, aku yang punya otoritas di surga dan di bumi. Jangan pernah ragu. Akulah Tuhan. Ini pernyataan yang luar biasa. Dan kalau kita mengingat ini terus,
saudara, yakinlah, kehidupan kekristenan itu akan ada di dalam sebuah proses yang indah. Keyakinan, iman, percaya kita akan ada pada jalur yang benar. Karena kita senantiasa melihat Yesus sebagai sumber kehidupan. Sumber yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Bukan untuk kita mencari kuasa Yesus. Tetapi pernyataan Yesus ini membuktikan bahwa aku adalah Tuhan. Sehingga iman kita bukan iman yang sia-sia. Pernyataan Yesus memberikan penghiburan kepada kita bahwa iman di dalam Yesus itu bukan iman yang kosong. Iman di dalam Kristus adalah iman yang pasti. Dan saya harap ini tidak hanya menjadi teori, menjadi firman Tuhan yang seolah-olah kita dengar dari, tapi mari kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan pernah ragu. Orang yang tahu beriman dengan benar, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Yang kedua, saya membacakan juga ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Yesus mendekati mereka, selain Yesus menyatakan bahwa dialah yang memiliki segala otoritas, Yesus menjawab perlakuan beberapa murid melalui pernyataan. Tetapi Yesus juga di sini memberikan mandat amanat aku, menjadikan semua bangsa murid. Artinya ini dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Ketika kita percaya Yesus, kita menaruh iman kita di dalam Yesus, maka mari kita bergerak menjadikan semua bangsa murid. Bergerak untuk menghasilkan murid. Karena kita telah menjadi murid Kristus, kita membawa setiap orang juga menjadi murid Kristus. Kenapa ini menjadi penting? Di awal saya menyampaikan, karena kita semua ini adalah buah pelayanan dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Di mana di situ ada beberapa orang murid yang datang dengan menyembah dan dengan ragu-ragu, kemudian mereka menerima mandat ini. Dan mereka mengerjakan itu. Dan buah pelayanan mereka melintasi generasi ke generasi sampai saat ini. Tidak ada kisah ini, tidak ada kita yang beriman di dalam. Inilah mandat amanat aku yang disampaikan kepada murid. Dan mandat ini telah banyak martir yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jangan anggap enteng mandat amanat aku. Kita jangan santai-santai dengan mandat amanat aku. Oh iya, santai, kita ke gereja nyaman. Ayo bergerak. Bawa setiap orang menjadi murid Kristus. Di kantor, dimanapun kita berada, ada misi ini. Yang tentunya kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita bisa pulang. Tetapi ada semangat di dalam diri yang bukan semangat yang hanya, wah aku mau beribadah. Tetapi aku mau dimuridkan untuk menghasilkan murid. Sehingga aku bisa berdampak. Menghasilkan murid. Kalau ini tidak menjadi semangat anak-anak Tuhan saat ini, kita tidak bisa bayangkan ke depan. Kita tidak bisa bayangkan generasi selanjutnya. Saya tidak akan mengulas beberapa kebobrokan
bahkan dalam generasi yang terjadi. Mengerikan. Tetapi hal-hal seperti inilah yang harusnya menantang kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya untuk bergerak di dalam mandat amanat aku. Ayo bergerak. Doakan kami di Bali supaya juga bisa melaksanakan mandat amanat aku turut kehendak Tuhan. Tidak mudah, tapi kami yakin setiap saat kita melangkah, setiap saat kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita ke dalam apa yang Tuhan mau. Semangat itu dulu yang penting, sehingga kita bisa bergerak. Ayo pemuda-pemuda, canangkan program mission trip. Segera lakukan. Mission trip ke sini, mission trip ke sini. Kalau bisa, begitu kita ngomong mission trip, langsung melangkah mission trip. Ya, jangan bingung kita bicara, tapi ini, mission trip yang dekat-dekat saja. Yang kira-kira kita, di sana bisa kita jangkau, ayo. Jangan nunggu yang jauh-jauh. Kalau kita bisa melatih diri kita untuk bermisi, kita bermisi. Kalau kita bisa melatih diri kita untuk mulai melaksanakan mandat amanat aku, ayo kita lakukan. Di Jawa itu masih banyak yang bisa dijangkau, yang masih banyak bisa kita lakukan untuk mission trip. Tidak harus kita tunggu di luar Jawa. Kita masih bisa melatih diri kita. Ayo pemuda, gerak kemana? Ya, bukan hanya pemuda, kita semua. Ini menjadi hal yang penting di dalam sejarah gereja sampai saat ini. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 menjadi dasar di mana gereja sampai saat ini dapat hidup. Berharap yang dikasih Tuhan yang kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama tadi Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Aku yang punya otoritas, segala kuasa di surga dan di bumi. Aku Tuhan. Aku Tuhan yang hidup. Aku Tuhan yang berkuasa. Supaya murid-murid tidak lagi ragu, mereka melihat kebangkitan Yesus yang penuh dengan kuasa. Mereka lihat dalam kebangkitan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Mereka melihat dalam kebangkitan Yesus, mereka lihat betapa agungnya Yesus. Dan kemudian mereka menerima mandat ini, supaya setiap orang dapat melihat siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Yesus tahu, di dalam setiap proses yang akan mereka alami, setiap langkah yang mereka hadapi, mereka akan menemukan banyak rintangan. Mereka akan menemukan banyak pergumulan. Oleh karena itu yang ketiga Yesus sampaikan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Apa yang dimaksud? Yaitu seumur hidup. Aku menyertai kamu seumur hidupmu. Sehingga jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apalagi di dalam melaksanakan mandat amanat aku. Karena Yesus, Tuhan, berjanji untuk menyertai kita. Hal ini tidak hanya bicara di dalam kita melaksanakan mandat amanat aku, tapi dalam setiap hal. Bahkan dalam situasi, kondisi yang kita hadapi secara ekonomi, penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, semua yang Tuhan sampaikan, pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam perikop ini, adalah penghiburan untuk para murid. Mari, pagi ini, kita tidak ragu. Pagi ini sebagai murid Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, kita datang dengan sikap
yang menyembah. Di mana sikap yang menyembah ini adalah sikap yang senantiasa terpusat kepada Kristus. Sikap yang berserah kepada Kristus. Sikap yang senantiasa menyadari perdosaan dan kehinaan diri. Sikap yang senantiasa memunculkan Kristus di atas segala. Dan dengan sikap inilah, maka kita diyakinkan akan kuasa. Segala kuasa ada pada Tuhan. Laksanakan mandat amanat aku. Dan pernah khawatir akan hidupmu. Karena Yesus menyertai kita. Mungkin kita mengalami sakit. Kok masih banyak seperti ini? Orang percaya masih banyak ragu-ragu. Ingat, orang percaya yang disebut betul-betul orang percaya harusnya tidak beriman seperti itu. Orang percaya harusnya senantiasa memiliki iman yang teguh dan dia menaruh senantiasa pengharapan besar di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini melanjutkan apa yang telah disampaikan dari minggu ke minggu setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dalam penampakan yang tertulis di dalam Injil Markus, biarlah ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah ragu lagi, orang-orang Kristen yang senantiasa datang dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang Kristen yang senantiasa tahu betapa Tuhan berotoritas dalam hidup. Orang-orang Kristen yang tahu tujuan hidupnya, orang-orang Kristen yang tahu bahwa dia dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen yang tidak ragu karena yakin bahwa ada penyertaan Tuhan yang senantiasa bagi mereka. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur buat pagi ini, buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali akan tanggung jawab kami. Tuhan, tolong untuk kami boleh senantiasa mengerti, mengingat dan melakukan firman-Mu. Jauhkan kami dari segala keraguan akan firman-Mu, akan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami bersikap benar ketika kami dalam keadaan susah, ketika kami dalam keadaan berlebih, sehingga kami tahu bahwa hidup kami hanya hidup yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Pak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bersyukur atas kelahiran anak dari Bapak Leo Hayati serta Chris Batara. Anak yang Tuhan sudah sertai selama di dalam kandungan dan telah lahir dalam kondisi keadaan yang sehat. Kami Vincent bila anak ini boleh senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang membanggakan Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak yang membanggakan kedua orang tua. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam keluarga ini, atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga masih menunggu kelahiran anak mereka. Ibu Widi dan Ibu Neni, Tuhan tolong, di mana kemungkinan di dalam bulan ini mereka akan melakukan. Biarlah penyertaan Tuhan terjadi atas kedua anak ini, atas Ibu Widi dan Bu Neni. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga kandungan mereka. Mereka boleh melahirkan dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Terima kasih ya Bapak. Pertama kami juga berdoa untuk Ibu Widi, di mana ada beberapa tindakan medis yang juga nanti akan dilakukan, yang pada waktu melahirkan. Tuhan tolong sertai secara
khusus hamba-Mu ini anak, supaya pasca operasi nanti juga Tuhan memberi pemulihan yang baik. Kami berdoa untuk Ibu Sanas yang juga saat ini sedang mengandung. Tuhan tolong, Tuhan jagai kandungan yang ada di dalam rahim. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai memelihara anak ini. Sehingga di dalam waktu Tuhan nanti, maka Sanas dapat melahirkan seorang anak yang dalam penyertaan Tuhan, anak yang sehat, anak yang kuat. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua ini boleh mendatangkan sukacita bagi seluruh keluarga. Kami berdoa secara khusus juga untuk pelayanan hamba-Mu, Pendeta Rio, hamba-Mu, Saudara Karis, dan juga hamba-Mu, Pak Heru, yang saat ini sedang melayani di Kalimantan. Kami berdoa keberadaan mereka di Kalimantan boleh mendatangkan sukacita tersendiri untuk jemaat Hospedi di Kalimantan, dan juga mendatangkan semangat untuk mereka boleh melayani. Dan juga kami berdoa biar pelayanan tim saat ini boleh menjadi berkat untuk Hospedi kami di Kalimantan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk kepulangan mereka nanti ke Surabaya. Tuhan juga menyertai mereka tiba di dalam damai sejahtera Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk secara khusus saudari kami Nicole yang ada di Ciwek Tuhan. Saat ini dia masuk ke dalam wadah pelayanan Tuhan, bekerjasama di dalam badan misioneri, dan Tuhan tolong di dalam dia membangun relasi, membangun program-program apa yang akan dia lakukan di dalam pelayanan misioneri. Kami tahu tidak mudah, kami tahu banyak hal yang sulit mungkin yang akan dihadapi, tapi kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan sebagaimana firman-Mu pagi ini boleh menguatkan kami. Ini juga boleh terjadi untuk saudari kami Nicole, bahwa Tuhan menyertai anakmu ini dalam pelayanan misi yang sedang beliau kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan Ciwek dalam ibadah-ibadah yang mereka adakan. Secara khusus kami berdoa dalam pengembangan mereka dalam pelayanan sekolah minggu dan musik. Biarlah Tuhan juga menolong supaya mereka bisa mengembangkan ini dengan baik. Tuhan kirim anak-anak Tuhan yang juga dapat menolong untuk pengembangan pelayanan itu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga saat ini berdoa untuk anak kami, Rahel, anak Bapak Saud. Biarlah Tuhan saat ini yang berulang tahun, Tuhan menolong anak ini bertumbuh di dalam kasih Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Usianya yang bertambah ini, biarlah Tuhan senantiasa menyertai anak ini. Dan biarlah Rahel juga boleh belajar mengucap syukur dari usianya yang kecil. Dan orang tuanya juga Tuhan, kami berdoa, biarlah senantiasa terpusat kepada Kristus dimanapun mereka berada. Mereka dapat bersyukur betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan mereka, menjaga anak mereka yang sudah bertambah usia setahun. Dan serta Rahel juga dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan hidup. Artinya kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni oleh kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang tinggi saja kuasa kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Benji. Sama kiranya firman ini boleh terus meneguhkan iman kita dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di depan kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita semua mengumpulkan persembahan, saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-108. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
sambil mengangkat pujian, kita akan mengumpulkan persembahan bersama-sama. Nah, untuk petugas persembahan, kami mohon bisa. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Allah Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan ketika kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kami juga diberikan kesempatan untuk kami bisa mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada setiap kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, untuk boleh menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami, dan terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa harum dan senantiasa semakin Engkau yang ditinggikan di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati lebih lagi. Dan kami percaya persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja kami. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dan saya akan membacakan warta jemaat, sebagian warta jemaat. Yang pertama kita akan mengumumkan tentang untuk ini ya, katekisasi. Jadi ini supaya saya tidak lupa, katekisasi saya umumkan ini tidak hanya bagi pemuda atau remaja yang belum dibaptis, tapi termasuk Bapak Ibu dewasa yang belum pernah dibaptis. Kami juga memberikan kesempatan untuk mengikuti katekisasi di gereja. Dan kalau ada silahkan menghubungi langsung untuk sekretariat gereja Ibu Retno untuk bisa mendaftarkan diri untuk persiapan baptis, dapat mengikuti katekisasi. Tapi ini terkait dengan gereja kami, jika ada yang mungkin dari gereja lain tapi berjemaat di sini dan ingin dibaptis, kami juga terbuka, namun bisa mungkin ada surat rekomendasi dari gereja asal supaya tidak terjadi
masalah ya. Jadi silahkan saja kalau memang ada rekomendasi untuk bisa dibaptis di tempat kami terbuka untuk itu. Jadi sekali lagi anak-anak yang usia 15 tahun ke atas ya, gereja membuka pendaftaran dan termasuk yang juga dewasa yang belum dibaptis, kami juga terbuka untuk bisa mendaftarkan diri dapat mengikuti katekisasi. Yang berikutnya adalah info yang berulang tahun ya. Pada hari ini Rachel putri dari Bapak Saud kiranya menjadi anak yang senantiasa memuliakan Tuhan, mengasihi orang tua dan saudara dan sesama, dan menjadi anak yang sungguh-sungguh hebat. Ya. Pak Saud tidak di sini, tapi kita percaya, doa kita sampai kepada mereka juga. Dan selamat, congratulations, Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putra kedua dari Bapak Aryo Mulyono dan Ibu Grace Bakara yang diberi nama Vincent Sin Immanuel. Vincent Sean ya, Vincent Sean Immanuel. Pada hari Senin lahir tanggal 9 Mei 2022 pukul 5 pagi, pukul 5.33 pagi. Sekali lagi jemaat kami seluruh Gembala Sidang dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putra kedua dan menunggu kelahiran putra berikutnya dari Ibu Widi dan siapa lagi ya, ada Heni, ya, kita doakan juga nanti ya, kita doakan untuk ibu-ibu yang untuk ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dan juga Ibu Sanas ya supaya sehat kehamilannya. Berikutnya mungkin ada mata jemaat yang penting. Kalau sudah cukup, kami persilahkan untuk tempatnya. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Tuhanlah perlindunganmu.
jemaat pulanglah dan jalanilah minggu ini di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.